Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat tutorial baru mengenai text editor. Dan text editor yang akan kita gunakan saat ini adalah Vim. Jadi Vim adalah text editor berbasis terminal yang dikembangkan oleh Bram Mulner. Oleh Bram Mullenar. Ya, pokoknya dialah. Jadi Vim ini merupakan turunan dari V-Editor ya yang dulu pernah dibikin tahun 76. Nah, kita akan coba lihat ya, kita demo dulu aja. Saya akan buka terminal. Nah, Vim itu kurang lebih nanti seperti ini. Nah, Vim kalau misalkan di Linux itu sudah menjadi default ya. Contohnya ini saya kalau buka di WSL, saya kalau ngetikkan Vim di sini, maka langsung sudah ada di sini. Ini versinya 8.2. Kalau mau keluar, tinggal kita titik 2 quit. Nah, ini untuk keluar. Nah, ini Vim yang ada di Linux. Nah, turunan dari Vim juga ada NeoVim. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini. NVim ini untuk di Windows. Nah, tampilannya seperti ini. Oh, kita bisa menambahkan editor. Kemudian misalkan kita mau seperti ini sudah ada color scheme-nya. Nah, ini untuk NVim yang di Windows. Nah, untuk yang di Linux juga ada. Nah, NVim seperti ini tampilannya. Nah, NVim yang default belum ada plugin segala macamnya, tampilannya seperti ini, sama dengan Vim karena NVim merupakan turunan dari Vim. Untuk fungsi-fungsinya juga sama. Nah, kita akan memulai tutorial ini mengenai Vim. Jadi, salah satu keunggulan Vim adalah dia hampir tersedia di mana-mana ya. Dia bisa digunakan di Windows, di Linux maupun di Mac. Nah, kalau misalkan di Linux itu tanpa kita install secara default sudah ada. Dan di Mac juga sama, sudah ada. Nah, salah satu keunggulannya Vim itu sangat kecil sekali menggunakan memori dan sangat ringan. Terus juga Vim sangat keyboard sentris. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang ingin fokus di keyboard saja tidak menggunakan mouse, maka sangat cocok sekali Vim ini karena banyak sekali shortcut yang digunakan untuk mempercepat proses pembuatan teks. Jadi sebagai text editor yang kita gunakan. Dan juga saat ini Vim juga banyak dikembangkan dan banyak plugin yang digunakan untuk menunjang proses coding. Dan hampir mirip dengan IDE ya, seperti VS Code, seperti Atom dan lain sebagainya. Nah, mengapa Vim diciptakan? Nah, Vim ini sebenarnya salah satu pengembangan dari V yang sebelumnya tahun 90-an sudah mulai ketinggalan dari teknologinya. Kemudian dikembangkan oleh seseorang yang bernama Bram, yang dulu V ini dibikin oleh Bill Joy pada tahun 76. Dan setelah dikembangkan oleh Bram, nah Vim ini memiliki banyak fitur dan banyak komunitas yang mengembangkan mengenai Vim. Nah, oke, itu untuk intronya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan bagaimana cara kita membuat atau mengedit file, membuat file di Vim. Kemudian untuk navigasi. Ini sebagai contoh saja ya. Saya misalkan membuka Vim. Nah, ini cerita saya waktu pertama kali berkenalan dengan Vim, ini bingung. Ini bagaimana cara keluar dari Vim. Nah, hampir semua orang yang pertama kali membuka Vim ini bingung untuk keluar karena Vim ini berbeda dengan text editor lainnya yang tinggal dibuka Windows-nya, kemudian ada tombol silang untuk close-nya. Kalau di Vim, kalau misalkan kita close ya close dengan terminalnya jadinya. Karena Vim berbasis terminal. Ternyata untuk keluar dari Vim ini cukup mengetikkan titik 2
Nah, perhatikan pojok bawah ini ya. Titik 2, ketikkan quiet. Atau kita bisa menyingkatnya dengan titik 2 key seperti ini saja. Perhatikan ini. Kemudian kita tekan enter, maka kita sudah keluar dari Vim. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai banyak shortcut yang ada di Vim yang bisa kita modifikasi, kemudian kita berikan shortcut sendiri juga bisa. Dan banyak plugin-plugin yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Kita bisa melakukan, bahkan kalau misalkan kita lihat ini ada autocomplete-nya, completion-nya. Nah, ini kita bisa setup di Vim. Jadi hampir mirip dengan Visual Studio Code juga ya. Nah, seperti itu. Dan mode-mode di Vim juga ada banyak, ada insert mode, ada view mode, dan kalau misalnya kita escape ada normal mode. Nah, nanti kita akan pelajari lebih detailnya di video selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk perkenalan dengan Vim. Mudah-mudahan teman-teman tertarik dan segera menginstal Vim di komputer teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.